Nah, ini baru mirip, Cak. IWB setuju kalau ini mirip. Kita akan komparasi, Cak, antara Aerox yang lama dan Vario terbaru season 60. Ternyata guratannya rada mirip, Kang Mas. Kita bedah setelah ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB, Cak. Nih, ya, banyak sekali kemarin komen-komen yang juga unik-unik sebenarnya. Dan memang Kang Mas kalau sampai nanya ke IWB, satu ya, IWB paling suka desain Aerox yang generasi pertama. This is the best design yang IWB sangat suka, dan ternyata dilalah kok malah ditinggalkan oleh Yamaha. Tapi ya itulah, Cak, improvement mungkin supaya ada refreshment. Namun kalau kita boleh jujur ya, kalau kita jajarin begini, entah kenapa ya, entah kenapa sekali lagi guratan desain dari Vario ini memiliki kemiripan yang sangat-sangat kuat dengan Aerox yang pertama. Nah, kita akan mengkomparasikan kebetulan yang ada Aerox putih di sini ya. Ini kucingnya selalu ngikut. Ceng. Waduh, rek. Mesti lak ngono kuwi yo. Iki mesti lak ganggu lho, malah babone teko iki. Waduh, ya wis lah, biarin aja. Nah, Kang Mas, kita akan mengkomparasikan ya, sekali lagi langsung kita balik lagi ke tema kedua motor ini yang sama-sama keduanya memang keren ya. Di masanya ini Aerox menurut IWB adalah desain yang memang cakep menurut IWB ya. Desainnya itu sangat agresif, desainnya itu entahlah ya, IWB nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas yang IWB rasakan, IWB lebih suka yang ini daripada yang sekarang aja desainnya. Karena sangat agresif dan juga ini bikin jelek frame. Aduh, si Cak, ulang rapopo ya. Jadi kalau kita perhatikan dia cuma geser ke sana doang nih, udah nggak apa-apa lah ya. Kita lebat nggak sampai susah nih. Jadi dari shape untuk headlampnya, saya perhatikan guratan dari desain untuk casing-casingnya totally very agresif. Itu yang harus IWB katakan. Nah, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang jelas memang motor ini sudah memiliki guratan yang sangat sangat khas banget ya. Jadi kalau kita lihat dari visornya dulu ya, visornya ini agresif ya. Jika diperhatikan memang cakep gitu ya, tarik-tarikannya. Sementara Vario ini kalau dibandingkan dengan Aerox yang sebelumnya memang memiliki karakter yang berbeda, di mana untuk batok lampunya lebih tipis. Batok lampu bukan lebih tipis sih, lebih ada layernya gitu ya. Karena tanpa visor, perhatikan di sini. Tanpa visor, dan juga kalau kita perhatikan di bagian untuk dadanya ini ya, bagian dadanya juga terlihat bahwa Honda memiliki ciri khas dengan adanya semacam kayak armor gitu ya di depan daripada moncong stang covernya. Itu di sini armornya gitu ya, jadi kayak baju baju tempur gitu ya kasarannya. Sementara ini lebih jenjang, dan tapi kalau kita boleh jujur katakan, tarikan dari desain untuk Aerox yang lama ini memang istimewa banget ya. Jadi tarikannya tegas itu, dan ini sudah manut model ala dua layer gitu ya, sipit di bawah ya. Dari atas kalau kita bandingkan dengan Vario yang baru seperti ini, memiliki garis kemiripan untuk bahasa desainnya, walaupun berbeda tentunya karena Honda memberikan beberapa sentuhan yang memang agresif juga ya. Jadi sportingnya tuh terasa banget, dari sininya itu ada layer berbeda, lihat kayak gini ya, ada layer begitu. Kalau yang Aerox kan enggak, Aerox itu hanya reflektornya yang ditarik keluar, yang lama ini ya, generasi pertama ya. Sementara ada lagi kiri kanannya kayak keluar begitu, kayak nonjol gitu. Sama juga sih, cuman kalau di sini untuk yang Vario ini dia lebih kalem, bukan kalem siapa ya? Tidak banyak runcingannya, nggak terlalu mencekung ke dalam enggak, tapi dia lebih elegan lah kelihatannya. Tapi enggak juga elegan ya. Pokoknya dia beda sih, lebih mewah aja sih. Kayak gini sih. Nah, ini benar-benar kayak taring begitu. Kalau ini lebih kalem tapi garang. Nah, gitu Cak Bosone. Nah, termasuk juga di bagian cekungan untuk fendernya. Fendernya juga mencekung ke dalam bagian tengah sini. Dan Aerox yang lama sama, cuma dia lebih kecil. Lalu kalau kita lihat dari samping seperti ini. Nah, ini komparasi iseng-iseng ya, jangan ada yang baper. Dan yang pasti memang IWB sangat suka melihat bagaimana perkembangan para pabrikan ini untuk melakukan R&D ya, perkembangan dari masing-masing produk yang baru dengan karakter yang berbeda. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya kan,
Kalau begini Cak, jujur ya Kang Mas ya, jujur kalau dijajarin yang lama, IWB ngerasa justru malah lebih galakan yang Aerox yang lama nih, tarik-tarikannya dibandingkan dengan Aerox yang baru ini memang jauh Cak. IWB harus katakan demikian sejujurnya ya. Tapi ya itulah, namanya kan selera ya. Kalau namanya desain, tapi ini the best design buat IWB, the best design. Keren, harusnya sih sebenarnya jangan dirubah total sih untuk yang Aerox. Jadi kalau kita lihat dari samping antara Vario dengan Aerox yang lama, malah justru agresifnya sedikit lebih unggul Aerox yang lama dari kacamata pribadi ya. Tekuk-tekukannya, tarik-tarikannya lebih enak aja kalau dibandingkan dengan yang baru. Kebanting banget yang baru, yang Aerox ya. Jadi agresifnya jujur menang yang Vario. Tapi kalau yang lama ini, Iping lihat justru garangnya itu garang yang Aerox yang lama. Lihat dari jauh. Cuman yang Honda ini memang kelihatannya mewah ya, bertumpuk-tumpuk ya, karena adanya itu dia casing yang ditarik ke atas. Lihat dari samping seperti ini ya, ke samping ya kan. Perhatikan saja Cak, bagaimana tarik-tarikan keduanya. Dan memang ini adalah motor yang keren abis menurut IWB. Dua-duanya keren, dua-duanya jos gandos, memiliki karakter yang sangat kuat antara masing-masingnya. Nah sekarang kalau kita perhatikan dari samping sebelah kanan seperti ini. Jadi mohon maaf ya, mungkin kalau motornya nggak terlalu bersih yang Aerox, karena kemarin dipakai ini punya si Gilkun Cak Gilkun. Hari ini kita insya Allah akan ngedrak ngadu yang Aerox yang baru plus yang lama. Ini atas permintaan sampean semuanya ya. Jadi IWB coba luluskan insya Allah hari ini ya. Jadi sama tunggu saja. Ini dari belakang, saya perhatikan betapa nunggingnya Aerox ya. Dan juga dari ban-bannya juga lebih tebal yang pasti ya. Cuman memang ya dari belakangnya ini tromolnya aja sih yang kurang enak aja. Kalau Honda juga kalah di bagian nunggingnya ya, teresan biasa gitu ya. Kalau ini kan nungging kayak bener-bener sporty abis gitu. Tapi memang plus minus, karena kalau yang Vario itu lebih gampang untuk dinaikinya, maksudnya untuk turunnya, naik turunnya tuh enak. Kalau ini rada-rada extra effort, harus naik banget. Nah ini dari belakang ya. Dari belakang untuk konsol speedometer dan sebagainya ya. Dari sini Honda memiliki karakter yang sangat kuat, tetap berbeda dengan stang ditekuk ke dalam. Di sini juga direvisi, ada rak pula ya. Kalau yang Aerox yang lama kan raknya di sana ya, posisinya di situ nempel ya. Dan kalau kita nyalakan pastinya beda karakter ya. Nah backlightnya seperti ini ya kan, dilihat warna backlight negatif LCD dengan cover stangnya warna hitam tidak putih. Sementara untuk yang Aerox ini kita nyalakan dulu, warnanya putih covernya. Ini speedometer. Oh tuh kenapa nih Cak? Oh ini disebut sunburn kayak gini ya. Kok sayang banget ya nggak diganti sama Irwan nih ya. Jadi ini negatif LCD juga sih Cak sebenarnya, tapi ini problem dengan ininya nih, nggak nyala itunya kayaknya kayak gini ya. Memang sih murah sih kalau sampean ini perbaiki aja di tempat-tempat ini ya. Memang IWB sih dengar-dengar rada-rada problemnya di sini sih kalau untuk yang Aerox di sunburnnya. Jadi kalau kita nyalakan seperti ini, memang kalau kita lihat dari jauh, nah dari jauh kelihatannya memang lebih gede kepala daripada Aerox yang lama ya. Tapi untuk tebeng-tebengnya kelihatannya lebih slim untuk Aerox yang lama ini dari sininya ya. Sementara untuk yang Vario itu lebih tebal kiri kanan. Nah tapi untuk buritanya sekali lagi beda tingginya ya. Nah ini kalau kita lihat dari belakang, dan kemarin kan ada yang komen, CWB kok belakang Aerox stop lampnya yang Vario stop lampnya kok mirip sama Aerox. Sekarang kita jajar ini yang Aerox lama maksudnya kan, sama komen. Dan apakah demikian? Sebenarnya mirip sih. Mirip tuh sebenarnya juga mungkin ada ya kemiripan, tapi jauh banget sih Cak. Kalau kita nggak perhatikan secara seksama itu ya nggak terlalu tuh kayak gini sih ya lampunya. Mungkin aura X nya ya mungkin ya, tapi sebenarnya kalau untuk yang Vario ini lebar banget. Jadi dia katanya sih V, tapi memang sekilas kayak
X ya. Tapi beda sih menurut BB sih tuh. Masa sama sih, Cak? Begitu masa sama? Beda banget, Cak. Ya, monggo sampean yang komen lah. Selera kan? Jadi kita lihat dari samping kanan seperti ini. Nah, ini adalah warna sama-sama putih. Dan mohon maaf kalau sekali lagi agak kotor nih ya, karena memang belum dicuci. Habis hujan deras kemarin dari samping kanan. Nah, kalau kita lihat dari depan, Cak. Untuk Aerox yang lama itu karakternya dia masih ada lampu kabutnya warna kuning, jadi cakep gitu ya kelihatannya. Di sini di kiri kanan. Sementara generasi yang baru justru dihilangkan nih, sangat disayangkannya demikian. Nah, sementara untuk yang Vario, Aerox lagi, Vario itu nggak ada, jadi dia langsung hanya nyala aja di bagian situ, bagian tengah untuk lampunya. Sekarang kita coba hidupin ya, kayak apa? Komparasi iseng-iseng, Cak. Jadi jangan terlalu serius ya. Jadi jangan terlalu, kita matikan dulu. Kalau terlalu serius malah stres nanti. Lupa, harus sebelah kiri kalau Honda nih. Nah, mereknya sebelah kiri harusnya. Oke, kita nyalakan lampunya kayak apa nyalanya. Untuk Aerox yang lama pun demikian. BB paling suka, Cak, asli. Desain ini paling the best menurut BB sih, yang Aerox ini. Tak tergantikan sih kalau garis-garisnya. Kadang-kadang gitu sih ya, kita pabrikan tuh kalau udah kadung cakep gitu ya. Nah, Yamaha itu begitu seringnya ya, udah kadung cakep, memang mungkin R&D-nya udah kadung bingung gitu ya. Ini motor kecakepan mau diapain lagi gitu mah. Kadang-kadang blundernya justru malah rada apa ya? Ya ini selera IBB ya. IBB perhatikan rada kemunduran gitu biasanya untuk yang facelift-nya. Tapi ya selera sekali lagi. Nah, jadi gitu ya. Nyalakan dari depan atas seperti ini. Aerox yang lama melawan yang Vario 60 yang baru. Di depan seperti ini. Wow. Cakep Kang Mas ya, cakep kan? Lihat tuh karakter keduanya ya, berbeda tapi tetap sama. CL pasti tetap sama. Masuknya mirip gitu loh. Ini dari samping sebelah kanan. Desainnya ya. Tuh. Auranya. Wah, memang barunya cakep sih. Edan. Jadi salah sampean gini, Cak. Artinya gini, kalau sampean kangen desain yang Aerox yang itu ya, sangat lebih mirip, maksudnya justru lebih mirip dengan yang Vario 60 ini sih. Kalau sampai ingin pengen Aerox yang lama tapi kok nggak ada desainnya dari Yamaha, kan beda banget yang Aerox baru. Nah, sampai bisa ngelirik Vario ini karena tuh lihat garis kemiripannya lumayan kencang sih menurut BB. Mungkin terinspirasi bisa jadi, tapi nggak tahu sih. Jangan tahu kan R&D Honda, tapi yang pasti sih cakep gitu aja lah ya. Kita lihat dari sini atas, lihat tuh tarikannya ya. Ini iseng-iseng sekali lagi. Dari belakang seperti ini tuh kan. Emang Vario yang baru ini mewah, mepet sawah Kang Mas. Si putih api ya, singir api. Ora bingung dah saya sampean milih motor. Nah, sekarang BB akan coba jajarin depan belakang ya, buat gambaran sampean antara Vario dan Aerox. Sebentar, kita jajarin dulu. Nah, ini baru kelihatan, Cak ya. Jadi kalau kita perhatikan memang nih, lihat nih, bagaimana kedua motor berbeda merek dan memiliki karakter yang masing-masing berbeda. Nih, saya perhatikan di bagian bokongnya, buntutnya ya. Bagian buntut belakang kita bisa tangkap bahwa memang Aerox selalu mengedepankan nih dia nih. Jadi bagian bokongnya itu memang rodanya keluar gitu ya. Sementara tarikan di bagian belakangnya, buritannya yang lama ya, Aerox lama ini memang tipis, agresif dan sporty. Sementara untuk Aerox ini lebih datar ya. Lebih datar, nggak banyak tekukan, dan elegan lah arahnya ya kayak gini. Jadi memang beda pendekatan. Dan memang sekali lagi kalau sama nanya, dibandingkan dengan yang baru, Aerox ini the best. Itu aja, WP sangat suka desainnya, cakep. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini, tuh kan, agresif. Aerox yang lama ini agresif banget. Belakang seperti ini. Itu kenapa kucing berantem itu kucing? Nah, ini kalau kita lihat dari samping sebelah kiri. Samping sebelah kiri. Nah, dilihat dari sini. Tuh kan. Dimensi lebih bongsor sedikit untuk Aerox yang bagian belakangnya, yang paling terasa tuh bagian belakang, Cak. Lebih bongsor yang bagian belakangnya itu. Sementara untuk Vario itu sedikit lebih landai ya, makanya nggak terlalu bongsor looksnya sekilas. Dan kalau kita lihat di
bagian sini. Yes, cakep sih. Memang tadi sih memang ini sih ya, apa ya, waktu geser-geser terasa juga sih untuk Aerox ini. Dia behel belakangnya nggak ada, Cak. Jadi kalau kita mau geser ada extra effort juga sih rasanya ya. Itu aja sih. Mungkin selalu jadi ganteng tanpa behel, tapi secara fungsi memang Ibu lebih suka ada behel seperti ini nih. Jadi gampang megang-megangnya, gampang gesernya. Kalau ini kan nggak ada, Cak, Aerox. Di sini nih, jadi kita nariknya space-nya kecil lagi. Itu aja sih. Keren ini desainnya, cakep. Just understand. Nah, jadi Cak, itu sekilas komparasi lucu-lucuan ya mengenai fisik atau desain dari kedua motor berbeda. Dan yang jelas, Cak, semua motor punya kelebihan dan kekurangan ya, tergantung kita memilih yang mana sesuai dengan selera sampean semuanya. Tapi yang pasti memang harus WP akui, desain untuk Aerox generasi pertama itu jauh lebih keren, jauh lebih agresif, lebih ganteng ya. Dan mungkin untuk yang baru juga cakep. Cuman kalau sama nanya ke WP mengenai agresifnya, cakepan yang pertama ini agresif yang gila. Ini parah nih. Bahkan di Jerema Vario terbaru pun, jika yang Aerox kemarin terasa lebih elegan gitu ya, tapi kalau dijadiin dengan yang Vario 10 dengan yang Aerox yang generasi pertama, justru WP melihat agresifnya masih menang Aerox yang pertama itu. Itu yang dari opini pribadi, tapi mewahnya mewah ini. Jadi memang plus minus, tapi yang pasti Cak, sampai tunggu saja karena hari ini insya Allah WP akan mengadakan gerak ya, insya Allah ya, gerak antara yang New Aerox melawan Vario. Nanti Vario dikeroyok aja pokoknya. Vario judulnya hari ini dikeroyok. Kita akan kerahkan ya semua motor Yamaha yang ada, Aerox yang lama ini, Aerox yang baru, termasuk juga NMAX insya Allah. Jadi kita akan lihat seberapa tangguh sih ini Vario. Karena memang saat ini Vario menjadi bahan perbincangan akibat motor yang dikatakan oleh fansboy sebagai emak-emak, motor bapak-bapak, motor untuk yang ke pasar, tapi performanya ngalahin yang sport skutik ya katanya ya. ini biar panas nggak apa-apa, persaingan bagus, nanti pabrikan akan mengeluarkan yang lebih bagus lagi. Yang diuntungkan siapa? Sampean Kang Mas. Jadi nggak usah lah ngebully siapapun, nggak usah menuduh macem-macem ya. Sama kan lucu-lucu nih, pokoknya yang kelihatannya merugikan produknya itu dianggap wah ini dibayar orang netral. Nggak ada yang bayar, Cak. Semuanya kita nggak ada yang bayar. Ini semuanya adalah dari inisiatif pribadi semuanya, tidak ada sponsor dari pabrikan manapun, tidak ada intervensi. Jadi semuanya jujur apa adanya dan tanggung jawabnya sama sampean dan semua di atas, Cak. Tidak kita bohong dengan kondisi hasilnya berat Kang Mas yang di atasnya nah gitu. Jadi sampean jangan baper ya. Kita akan lihat siapa pemenangnya hari ini. Kita akan tes nanti ya. Jadi stay tune di YouTube Kebenaran. Itu aja informasi bersama semuanya. Jangan biasa sampean like, share, subscribe. Jual Kang Mas sampai selalu 5 waktu. Karena itu paling penting jangan tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.